Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Di video kali ini kita akan review salah satu studio yang memiliki desain anti-mainstream. Dan desain seperti ini memang jarang kita temui nih. Dan mungkin sekarang nggak kelihatan, kita akan nyalakan dulu lampunya biar kelihatan. Nah, ini dia studionya. Dan langsung aja kita akan review dan bahas satu persatu yang ada di dalam studio ini. Nah, jadi studio ini memiliki ukuran atau dimensi yang cukup luas untuk ukuran studio musik. Jadi ukurannya ini yaitu adalah panjangnya itu 7,2 meter dan lebarnya yaitu 3,3 meter. Dan untuk yang pertama yang kita akan bahas dulu yaitu seperti biasa kita akan bahas dari segi treatment akustiknya sendiri. Jadi memang untuk di studio kali ini dia hanya menggunakan panel absorber. Dan panel absorbernya itu dia tersebar di beberapa titik. Jadi titik-titik yang sudah dipasangkan panel absorber ini memang adalah titik-titik khusus. Jadi ada di bagian depan, belakang, kiri, dan juga di bagian kanan. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu panel absorbernya. Dia menggunakan warna abu-abu, mengikuti hampir di keseluruhan bagian ruangannya. Dia juga menggunakan warna abu-abu. Jadi di sini absorbernya sendiri ini berjenis fabric absorber dari kategori poros absorber. Jadi di dalamnya ini menggunakan material rock wool yang kemudian kita bungkus atau kita finishing ya dengan menggunakan kain dengan warna abu-abu seperti ini. Dan kalau misalnya dilihat dari jauh pun sebenarnya panel absorber ini dia mirip dengan warna dengan dindingnya. Dia mirip dengan warna dindingnya karena memang dindingnya sendiri dia juga menggunakan warna abu-abu. Dan agar desain dari panelnya ini itu lebih menarik lagi, jadi dibuatkan bentuk pola seperti ini. Jadi ada potongan diagonal yang kemudian disusun hingga membentuk desain segitiga seperti ini. Jadi permainan dari absorber ini sebenarnya cukup bervariasi. Jadi memang salah satu teknik untuk membuat studio itu lebih menarik adalah dengan membuat motif atau pola atau bentuk dari panelnya itu sendiri agar desainnya itu tidak terlalu membosankan. Dan salah satunya yaitu adalah di bagian studio ini. Jadi untuk membuat desainnya itu tidak membosankan, jadi panel absorbernya sendiri digunakan desain atau bentuk pola seperti ini. Jadi dia mengikuti juga dari segi warnanya, mengikuti warna keseluruhan dinding dan juga dari bentuk polanya sendiri menggunakan pola seperti ini agar desainnya itu lebih menarik lagi. Dan sekarang kita akan bahas ke bagian belakang dulu, nanti bagian depan kita akan bahas mungkin terakhir. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Nah, jadi permainan dari desain studio ini memang dia cukup menarik. Jadi dia menggunakan line vertikal seperti ini, kemudian di belakangnya, nah menuju ke bagian belakang sedikit. Nah, di sini juga ada beberapa panel absorber yang tersebar. Jadi sini adalah panel absorber dengan pola bentuk yang sama seperti yang tadi. Dan ini adalah bagian belakang ruangannya. Jadi sebenarnya studio ini didesain multifungsi ya. Jadi ada TV di bagian sini karena memang mungkin si owner atau si klien kita sendiri menginginkan untuk membuat studio musik sekaligus studio yang bisa dijadikan ruang karaoke seperti itu. Jadi itu sebabnya di bagian belakangnya sendiri dipasangkan TV seperti ini. Dan memang ketika kita gambar desainnya juga kita desain sedemikian rupa agar studio yang satu ini memang dia didesain multifungsi. Jadi bisa digunakan untuk ruang karaoke plus juga studio musik. Jadi di bagian belakangnya memang didesain untuk meletakkan TV atau layar monitor seperti ini agar bisa dijadikan sebagai ruang karaoke. Dan sedikit ke bagian belakangnya, nah di sini memang tersebar beberapa titik panel absorber. Nah, jadi secara desain akustik, peletakan beberapa panel absorber yang tersebar di ruangan ini memang sudah dirancang sedemikian rupa, seperti di bagian belakang televisi dan juga di beberapa titik yang sudah kita sebutkan tadi, contohnya di bagian sini. Ini memang adalah titik-titik di mana reflection sound itu terjadi. Jadi ada direct sound atau bunyi langsung dan juga reflection sound. Jadi sebenarnya secara teori sendiri, kalau misalnya ingin mengurangi gaung, otomatis panel absorber itu harus terpasang sedemikian rupa di beberapa titik di dalam ruangan yang dimana titik itu mengenai si reflection sound. Itu sebabnya di sini, di studio ini, beberapa panel absorber yang kita pasang, dia berada di titik-titik tertentu seperti itu. Jadi ada di bagian belakang televisi atau belakang layar monitor ini karena mungkin nanti akan dipasangkan speaker
Jadi untuk mencegah reflection sound dari arah speaker ke bagian belakang kemudian menuju ke bagian depan seperti itu. Dan kita akan menuju ke bagian sampingnya. Ini adalah pintu masuknya. Tadi kita masuk melalui pintu masuk sini. Jadi ada satu buah pintu masuk utama, yaitu adalah di bagian sini. Untuk bagian pintunya sendiri, di sini juga menggunakan desain yang sama, yaitu menggunakan warna abu-abu agar dia menyesuaikan dengan desain di bagian ruangannya, di bagian keseluruhan ruangannya. Nah, di sini juga, jadi selain tadi, di bagian sini juga menggunakan panel absorber, dan juga ada saklar listrik di bagian sini. Nah, sekarang kita akan mulai bahas ke bagian depan. Nah, inilah bagian depannya. Memang dari segi desain dia cukup istimewa. Dia di sini menggunakan desain yang sangat-sangat kita belum pernah bahas sebelumnya. Jadi ini adalah bagian di mana alat musik ini akan diletakkan, sedangkan yang tadi adalah di mana alat kalau misalnya kita ingin karaokean, dan ini penempatan di mana kalau misalnya ingin bermain musik. Jadi memang secara desain memang dia dibuat multifungsi. Studio ini bisa dibuat jadi ruang karaoke dan juga bisa dijadikan untuk studio musik. Nah, ini adalah bagian depannya. Nah, tidak lupa juga di bagian depannya mungkin tidak terlihat seperti sebuah panel akustik karena memang desainnya cukup menarik, tapi di bagian belakang sini ini adalah panel akustik. Jadi memang panel akustik yang dibentuk sedemikian rupa hingga dia membentuk seperti ini. Jadi ini adalah panel absorber yang dia mengikuti dengan bentuk lampu LED-nya itu sendiri. Dan juga peletakan panel akustik di bagian belakang sini bertujuan khusus juga agar dia bisa mencegah pantulan dari reflection sound sehingga mengurangi gaung yang ada di dalam ruangan ini. Sekarang kita akan bahas dari segi desainnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai desainnya. Jadi memang kalau bisa dibilang tema atau desain dari ruangan ini memang dia seperti futuristik. Jadi memang futuristik, tapi kalau misalnya kita cari di Google, desain futuristik itu kan mungkin cenderung menggunakan warna yang terang. Tapi di studio ini didesain dengan futuristik yang berbeda, yaitu menggunakan warna yang gelap. Jadi memang desain futuristik yang jarang ditemui, dan inilah yang diimplementasikan di studio ini, yaitu desain dengan futuristik atau semi futuristik dengan menggunakan warna yang cenderung gelap. Dan seperti yang tadi kita udah sebutkan, jadi memang dominasi warnanya yaitu dia menggunakan warna abu-abu seperti ini. Jadi base colornya atau warna dasarnya menggunakan warna abu-abu yang kemudian kita kombinasikan dengan beberapa warna coklat kayu seperti yang ada di bagian sini nih. Kita matikan dulu lampunya. Lampu LED mana? Nah, nah, kalau misalnya kita matikan lampu LED-nya mungkin akan lebih terlihat. Jadi di bagian sini base color-nya yaitu menggunakan warna abu-abu, kemudian kita menggunakan warna coklat kayu natural seperti ini. Dan ini adalah pemilihan warna yang memang dia sinkron karena dia menggunakan warna yang cenderung gelap dan sangat terkombinasikan dengan sangat baik dengan warna abu-abu. Itulah sebabnya memang penggunaan warna coklat kayu natural seperti ini sangatlah baik jika dikombinasikan dengan warna abu-abu. Dan tidak hanya di bagian sini, kemudian ada lagi list di bagian belakang sini. Jadi di bagian belakang sini ada detail. Jadi memang ruangan ini secara bentuk pola atau bentuk garisnya, selain menggunakan potongan garis diagonal, tapi di sini juga menggunakan garis vertical line atau garis vertikal seperti ini. Jadi tadi memang kita menggunakan garis vertikal, kemudian di bagian sudut ruangannya juga menggunakan garis vertikal seperti ini. Jadi hampir di keseluruhan ruangannya, kalau misalnya kita lihat secara lebih luas lagi atau lebih jauh lagi, dia memang ada beberapa kombinasi menggunakan potongan garis diagonal dan juga ada menggunakan garis vertikal seperti ini. Dan untuk di bagian sudutnya juga dia sama, menggunakan warna coklat kayu natural seperti ini hingga ke bagian bawahnya. Nah, jadi di bagian bawah mendekati lantainya di sini dia juga menggunakan warna coklat kayu natural seperti ini. Nah, jadi untuk bagian bawahnya memang menggunakan material seperti ini. Jadi bagian absorbernya dia tidak langsung menuju ke bagian bawah. Ini agar kalau misalnya lantainya kotor atau kalau misalnya ada tumpahan air atau segala macam itu, jadi si absorbernya tidak akan langsung terkena bagian lantai yang kotor. Jadi masih ada bagian yang mudah dibersihkan seperti itu. Itu sebabnya panel absorber tidak langsung menyentuh bagian lantai. Jadi ada
bagian yang mudah dibersihkan seperti bagian ini. Dan sisanya yaitu sentuhan yang menarik dari studio ini yang membuat desainnya itu terkesan futuristik, yaitu ada di bagian pencahayaan ruangannya. Nah, sekarang kita akan nyalakan kembali lampu LED runningnya. Jadi yang membuat menarik dari studio yang satu ini adalah permainan dari si LED runningnya sendiri. Jadi di sini kita menggunakan LED running, yaitu ada di bagian depan dan juga di bagian sisi samping sini. Nah, jadi peletakan LED runningnya dia mengikuti dengan potongan garis seperti ini, atau bisa dibilang listnya ya. Jadi dia mengikuti listnya. Jadi dari dinding dia menuju ke bagian atas. Jadi sangat-sangat seamless dan juga sangat-sangat permainannya sangat baik dari segi desainnya. Dan itu tadi bagian sampingnya, dan yang menarik yaitu adalah di bagian depannya juga. Nah, jadi di bagian depannya menggunakan permainan lampu LED seperti ini. Ini yang membuat desainnya itu jauh lebih menarik dan memiliki kesan futuristik. Ditambah lagi lampu LED running ini dia memang terkesan futuristik karena dia bisa memancarkan cahaya yang cukup beragam seperti itu. Nah, itu tadi pencahayaan di bagian lampu LED-nya atau ambient light-nya kalau misalnya bahasa teknis desainnya. Nah, tidak hanya di bagian ini yang menarik, tapi di bagian atas ruangannya. Nah, jadi ada beberapa kombinasi lampu juga di ruangan ini, yaitu adalah lampu utama. Jadi ada beberapa titik lampu utama dan juga ada lampu spotlight. Jadi untuk lampu utamanya sendiri di sini menggunakan warna warm white, dan juga untuk lampu spotlight-nya sendiri juga di sini menggunakan warna warm white yang diletakkan di beberapa sudut yang mengarah langsung ke si absorber panelnya. Nah, itu tadi pembahasan di bagian dindingnya. Jadi tidak cuma desain dindingnya yang menarik, tapi di bagian plafon juga didesain menarik. Jadi untuk di bagian plafonnya di sini kita desain ada beberapa permainan drop ceiling. Yang paling utama yaitu adalah di bagian tengah. Jadi di bagian tengah sini dia menggunakan desain drop ceiling. Nah, jadi bisa dibilang ini adalah drop ceiling dengan yang kita desain heksagonal atau oktagonal, jadi bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk lebih spesifiknya ini sebenarnya desain drop ceiling dengan bentuk oktagonal. Dan itu tadi di bagian tengahnya. Nah, untuk detailnya lebih menarik lagi yaitu ada di bagian sisi, bisa dibilang sudut ya, bisa dibilang, atau pojok lah. Jadi di bagian pojoknya sini ini juga menggunakan desain drop ceiling yang menggunakan beberapa potong persegi. Jadi potongan perseginya dia mengikuti bentuk dari si drop ceiling bagian tengahnya. Seperti itu. Jadi potongan sudutnya mengikuti bentuk dari potongan drop ceiling di bagian tengahnya. Dan drop ceilingnya sendiri juga menggunakan permainan pencahayaan yang menarik agar membuat desain futuristik dari ruangan ini lebih terasa. Jadi di bagian beberapa sisi drop ceiling ini menggunakan lampu LED yang bervariasi. Contohnya ada warna biru, warna hijau, warna merah, warna ungu, dan juga warna oranye. Jadi memang di ruangan ini itu sendiri dia menggunakan berbagai macam unsur pencahayaan. Dimulai dari lampu utama yang berwarna warm white, kemudian ditambahkan lagi dengan lampu LED, dan ditambahkan lagi dengan lampu yang ada di bagian drop ceilingnya yang berwarna-warni. Ini yang membuat kesan dari desain ruangan ini atau desain studio ini memiliki tema yang sangat futuristik. Nah, tadi kita udah bahas desain di bagian dinding, kita udah bahas desain di bagian plafon, dan kita udah bahas pencahayaan dan akustik. Sekarang kita akan mulai bahas di bagian lantainya. Jadi untuk di bagian lantainya sendiri, di sini kita menggunakan lantai vinil. Dan untuk lantai di bagian instrumen musiknya sendiri, di sini kita tambahkan dengan bisa dibilang stage ya, atau panggung. Jadi ada panggung di bagian sini, mini panggung bisa dibilang. Di sini memang penggunaan panggung, terutama panggung untuk instrumen alat musik drum itu sendiri, dia berguna untuk mengurangi getaran. Karena memang instrumen alat musik drum itu dia memiliki selain suara yang kencang, dia juga memiliki getaran yang cukup signifikan. Itu sebabnya kadang ketika di stage atau di panggung ataupun di studio, alat musik drum itu memiliki panggung seperti ini. Dan di sini panggung dan juga lantai utamanya memiliki desain lantai yang berbeda. Untuk panggungnya dia menggunakan warna yang lebih gelap seperti itu, sedangkan untuk di bagian lantai utamanya dia menggunakan warna yang lebih cerah.
Nah, itu tadi di bagian lantainya. Nah, sekarang kita akan bahas yang lainnya lagi. Jadi di ruangan ini yang pastinya sudah menggunakan sistem insulasi suara ruangan. Jadi sistem insulasi suara ruangan sendiri yang pastinya berfungsi agar bunyi di dalam ruangan ini tidak akan terdengar di ruangan lainnya. Jadi sistem insulasinya sendiri di sini kita pasangkan di bagian sekeliling dindingnya, dan juga yang pastinya untuk membuat sistem insulasi lebih maksimal di sini kita gunakan pintu akustik seperti ini. Jadi pintu yang memang kita rancang dari segi materialnya sendiri di dalamnya menggunakan material khusus untuk memblokir suara. Jadi untuk memastikan bunyi yang ada di dalam ruangan ini tidak keluar melalui bagian pintu, itu sebabnya menggunakan pintu khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya studio, kemudian studionya itu suaranya masih bocor keluar, jadi harus memastikan dulu apakah pintunya sudah menggunakan pintu akustik seperti ini. Dan selain itu, untuk membuat insulasinya lebih maksimal, di dalam studio ini juga sudah dilengkapi dengan sound lock room. Nah, ini adalah sound lock room. Jadi ini adalah pintu keluar, kemudian sound lock room baru bisa masuk ke ruangan utama. Dan yang pastinya fungsi dari sound lock room ini berguna agar bunyi yang ada di dalam ruangan ini tidak langsung keluar melalui pintu. Jadi dia akan bunyinya terperangkap dulu ke dalam sound lock room seperti itu. Jadi memang sound lock room sangat-sangat berguna untuk membuat insulasi lebih maksimal, terutama di studio musik atau studio recording seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah studio ini memang adalah studio yang dirancang khusus, bukan hanya sebagai studio musik, tapi didesain multifungsi yang bisa digunakan juga sebagai ruang karaoke. Dan tidak lupa juga harus memikirkan akustiknya, karena di sini kita menggunakan panel absorber sebagai panel akustik utamanya. Dan selain itu juga kalau misalnya kalian nih sedang mencari referensi ruangan dengan desain futuristik, inilah salah satunya. Ini bisa menjadi referensi buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka warna gelap, nah ini juga menjadi referensi yang cocok buat kalian juga. Kalau misalnya kalian suka desain dengan lampu yang berwarna-warni, nah ini juga bisa cocok untuk kalian. Jadi memang studio ini memang sangat cocok untuk kalian yang suka desain futuristik, suka juga dengan warna gelap, suka juga dengan permainan pencahayaan yang menarik. Ini bisa sangat cocok untuk kalian. Selain itu juga ruangan ini yang pastinya sudah dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan, karena memang untuk studio musik sistem insulasi itu sangatlah penting. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.